Oke. Baik, kita sorry. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bagi teman-temannya yang belum saya sapa, yang baru masuk tadi ada Kasdapin, terus Nabil, dan yang lainnya ya. Selebihnya sudah. Kenapa bunyi? Mohon. Oke. Baik, kita akan mulai kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah bisa bergabung pada Google Meet kali ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, semangat, kemudian bahagia, tidak ada yang sedang bersedih ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi penyemangat kita untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini mari kita mulai kegiatan pembelajaran kita dengan membacakan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini adalah pertemuan kita pertama di semester ke-1 di kelas 8 ini. Kemarin kita sudah menjalani kegiatan pembelajaran selama 1 tahun ya, di kelas 7, dan kita belum sempat tatap muka juga. Nah, insya Allah tahun ini mudah-mudahan Allah memberikan mukjizatnya dan petunjuknya kepada kita semua sehingga kita nanti bisa ditakdirkan untuk bisa bertemu langsung di kelas begitu ya, bertemu muka, tidak lagi secara virtual seperti ini, karena meskipun wajahnya bisa terlihat tapi kalau raganya, badannya tidak ada di tempat asa gimana gitu ya, tidak biasa. Nah, mudah-mudahan tapi dengan kegiatan seperti ini mudah-mudahan kerinduan kalian untuk bisa ikut belajar langsung bisa sedikit terobati. Hanya tetap saja ada beberapa rekan kalian yang terkendala tidak bisa ikut bergabung karena keterbatasan ya. Nah, mudah-mudahan ini kalian yang sudah bisa berhasil masuk bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan memulai kegiatannya dengan kita akan membuat kontrak belajar. Kontrak belajar di sini adalah perjanjian yang kita buat bersama, kesepakatan antara guru dan siswa tentang aturan-aturan yang akan kita sepakati bersama dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oke? Ya, jadi izinkan saya untuk share screen. Saya akan memperlihatkan isi dari kontrak belajar kita ya. Oke. Sudah munculkah? Sudah ada ya? Oke. Oke. Sudah terlihat? Bisa dibaca? Halo? Pak. Bisa ya? Bisa. Bisa, Pak. Nah, ini saya sudah buatkan sebuah kontrak belajar untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Nanti kita akan sama-sama bahas, sama-sama sepakati bersama. Kalian nanti kalau misalkan ada yang tidak disepakati, silakan
katakan saja misalkan di poin yang ini saya nggak setuju, maunya yang begini-begini, silakan aja. Nanti kita bikin kesepakatan bersama, ya. Oke, saya bacakan dulu. Kontrak belajar mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 8 SMP Negeri 6 Kota Sukabumi tahun pelajaran 2021-2022. Yang ketentuannya, pertama, siswa wajib mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Ini saya akan bacakan aja dulu poin 1 sampai dengan poin 10. Ini saya bikinkan 10 poin. Baru nanti kita sepakati bersama, ya. Poin 1 tadi sudah, siswa wajib mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Yang kedua, setiap sebelum memulai pembelajaran, siswa harus sudah mempersiapkan segala perlengkapan. Bentar, ada yang minta masuk dulu. Oke, ada yang minta masuk lagi. Mempersiapkan segala perlengkapan untuk pembelajaran. Jadi sebelum memulai pembelajaran, siswa harus sudah siap, ya. Jangan ada yang ketiduran atau belum siap dan seterusnya. Jadi harus disiapkan. Yang ketiga, penilaian untuk 1 semester ke depan itu akan meliputi 6 hal. Yang pertama adalah kehadiran, kedua sikap dan perilaku, ketiganya tugas harian, kemudian keempat ulangan harian, kelimanya PTS atau penilaian tengah semester, dan poin keenam PAS atau penilaian akhir semester. Ya, jadi penilaian kita selama 1 semester itu meliputi 6 hal tadi, mulai dari kehadiran, sikap, tugas harian, ulangan harian, PTS, dan PAS. Ini harus kalian penuhi keseluruhannya. Ya. Jika siswa tidak memenuhi salah satu penilaian tadi, maka nilai siswa tersebut akan kurang dari nilai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Sementara KKM untuk bahasa Inggris itu 75. Nah, kemarin kan kalian sudah mendapatkan laporan nilai rapot, ya. Ada yang dapat berapa. Itu sudah terlihat nilai kalian seperti itu. Mudah-mudahan dari situ kalian bisa ambil pelajarannya, ambil hikmahnya. Oh, berarti saya harus bagaimana atas nilai yang sudah didapat tadi. Ya, jadi harus memenuhi 6 aspek tadi, kehadiran, sikap, tugasnya harus masuk semua, kemudian ulangan-ulangan juga yang diberikan harus diikuti, termasuk PTS dan PAS. Tujuannya tadi agar dapat nilai di atas KKM 75. Nah, selanjutnya untuk yang poin 6. Siswa melakukan presensi setiap mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Jadi harus mengisi presensi setiap mengikuti pelajaran bahasa Inggrisnya. Ya? Iya. Oke. Kita lanjut lagi. Waktu siswa untuk mengumpulkan tugas paling lambat sampai dengan pukul 21.00 atau pukul 9 malam sesuai hari pembelajarannya. Ini sengaja saya berikan opsi yang panjang biar kalian punya waktu untuk mengisi tugas ataupun mengerjakan yang diminta kalau memang ada kendala. Karena ada beberapa teman kalian yang si HP-nya itu bergantian misalkan dengan orang tuanya.
ya. Orang tuanya harus kerja dulu, HP-nya dibawa oleh orang tua, kemudian baru pulang sore atau malam, sehingga siswanya baru bisa mengakses materi atau tugas setelah orang tuanya pulang. Nah, makanya saya kasihkan kesempatan untuk kalian untuk bisa mengumpulkan tugas sampai dengan pukul 21. Lewat dari itu, mohon maaf. Begitu ya, jadi tidak akan diberikan penilaian, dianggapnya tidak mengumpulkan nilai. Oke, kemudian yang poin 8. Diwajibkan untuk selalu menjaga ketertiban selama pembelajaran berlangsung. Jadi jaga ketertiban, jaga sikap, perilaku, dan ucapan selama melaksanakan pembelajaran. Kalian harus bisa membedakan situasi sedang belajar normal, ya resmi, atau sedang bermain misalkan dengan teman-temannya. Pilihan kata juga harus disaring, jangan sampai ada kata-kata kasar yang tertuliskan nanti di grup WA-nya, WA kelas, ataupun misalkan mengirimkan stiker-stiker yang aneh-aneh atau berbau provokasi, pornografi, menyudutkan orang lain dan seterusnya, atau bullying. Itu tidak diterima. Dan poin ke-10, siswa harus mampu mengikuti peraturan dan tata tertib yang berlaku di SMP Negeri 6 Kota Sukabumi. Oke, itu adalah 10 poin kontrak belajar mata pelajaran bahasa Inggris ini. Bisa dipahami ya? Mulai dari poin 1 tadi, siswa wajib ikut pelajaran dari awal sampai akhir. Yang kedua, sebelum ikut pelajaran berarti harus sudah siap. Kemudian penilaian kita ada 6 aspek: kehadiran, sikap, tugas, ulangan, baik harian, tengah semester maupun akhir semester. Dan KKM kita 75. Jika ada yang tidak terpenuhi dari 6 aspek tadi, maka angka 75 itu nggak akan bisa dicapai. Selanjutnya harus melakukan presensi tiap ikut pelajaran bahasa Inggris. Waktu pengumpulan tugas paling lambat sampai dengan pukul 9 malam. Lebih cepat, lebih baik. Nilainya pun akan lebih optimal, lebih besar dibanding yang terlambat. Kemudian harus jaga ketertiban, jaga sikap, perilaku, ucapan selama ikut pembelajaran, dan harus mengikuti peraturan tata tertib SMP Negeri 6. Enggak ada yang keberatan atau ingin berkomentar atau tidak setuju? Silakan. Bisa dipahami semuanya ya? Sepakat untuk kontrak belajar tadi? Sepakat, Pak. Okay. Iya, Pak. Sepakat, Pak. Alright. Sepakat. Valia sepakat? Iya, Pak. Rahmani sepakat? Iya, Pak. Nabil? Iya, Pak. Oke, Salma? Iya, Pak. Iya, Pak. Roza sepakat? Oke, Salwa sepakat, Salwa? Iya, Pak. Yogi sepakat, Yo? Iya, Pak. Oke, Calia? Sepakat. Novi? Novi sepakat? Kalau tidak menyaut berarti sepakat ya. Taufik? Sepakat, Pak. Oke, Kasdapin sepakat? Oke. Sepakat, Pak. Sepakat, thank you. Milan sepakat? Iya, Pak. Oke. M Setiawan setuju? Sepakat, Pak. Sepakat. Ini siapa nih? Krabs Limit.
Yang namanya crab limit siapa? Ajka, Pak. Ajka. Oh, Ajka. Ajka setuju dengan ketentuan tadi yang kita sepakati bersama? Setuju, Pak. Setuju. Thank you. Fauzia? Sepakat, Pak. Oke. Sip. Nah, karena semua sudah sepakat, berarti kita sudah menyetujui dan ini dinyatakan kontrak belajarnya berlaku mulai saat ini. Semua kita terikat dengan kesepakatan tadi ya. Jadi jangan ada lagi yang mengabaikan kesepakatan yang tadi. Sehingga ketika ada yang melanggar kesepakatan tadi, otomatis sanksinya berlaku, yaitu tadi KKM-nya tidak akan memenuhi KKM yang 75. Oke. Selanjutnya yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah silabus pembelajaran bahasa Inggris yang akan kita pelajari selama 1 semester. Oke, saya akan share screen kembali. Oke, terbaca ya. Silabus bahasa Inggris kelas 8. Nah, di kelas 8 ini kita akan mempelajari beberapa materi baru dalam bahasa Inggris. Di semester ini ada 9 materi, tapi nanti akan ada beberapa yang disatukan saja. Jadi tidak semuanya gitu ya, per poin diberikan. Jadi nanti akan ada beberapa materi yang disatukan dalam satu pertemuan memasukkan ke semua materi dalam satu pertemuan. Yang pertama adalah meminta perhatian atau asking for attention, meminta perhatian. Yang kedua, mengecek pemahaman atau understanding. Jadi di kelas 8 ini kita akan banyak mempelajari ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk meminta tujuan tertentu. Tadi meminta perhatian, attention, ada untuk mengecek pemahaman, understanding. Atau yang ketiganya, misalkan menghargai kinerja atau memberikan pujian, ya, komplimen. Kemudian yang keempat, meminta mengungkapkan pendapat serta menanggapinya. Atau dalam bahasa Inggrisnya opinion, asking for opinion, responding opinion, opini ya, pendapat. Kemudian yang kelimanya, materi tentang memberi dan meminta informasi terkait kemampuan dan kemauan menggunakan kata will. Oke. Kemudian poin ke-6-nya, memberi dan meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan. Di sini biasanya perintah, larangan, himbauan itu ya dalam bahasa Inggrisnya prohibition dan notice. Ketujuh, melibatkan tindakan memberi informasi sama seperti tadi, tapi dalam kegiatan menyuruh, mengajak, meminta izin dan menanggapinya. Hampir sama itu dengan yang poin 6. Ya. Kemudian yang ke-8, materi tentang greeting card atau kartu-kartu ucapan. Jadi nanti pada pembelajarannya kita akan mempelajari kartu ucapan selamat, kartu ucapan bela sungkawa, pokoknya kartu-kartu ya, greeting card. Kemudian ke-9, materinya adalah tentang simple present tense atau pola kalimat simple present. Apa itu simple present nanti akan kita pelajari pada saatnya. Nah, jadi di kelas 8 ini semester 1 kita ada 9 materi, tapi nanti akan kita rangkum beberapa materi yang bisa disatukan, akan saya satukan saja. Karena kita waktunya
juga cukup terbatas ya. Kita sudah ada di bulan Juli, sebentar lagi masuk ke Agustus. Agustus ada 4 minggu, kemudian di bulan September, minggu kedua kita sudah PTS atau penilaian tengah semester. Kemudian di bulan Desembernya kita sudah PAS, penilaian akhir semester, dan dibagi rapot. Jadi waktu yang ada akan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengejar materi. Sisanya nanti kalian bisa mempelajarinya secara mandiri di rumah masing-masing. Oke? Nah, jadi inti pertemuan kita kali ini adalah tadi saya ingin menyampaikan kontrak belajar. Yang kedua adalah tentang penilaian. Kemudian yang terakhir tadi adalah materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Oke, sebelum dilanjutkan lagi, mangga kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, ada yang mau berkomentar, silahkan. Saya persilahkan dulu. Ada pertanyaan? Fauziah, ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Oke, nggak ada. Setiawan? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Yang lain nggak ada? Enggak ada, Pak. Oke, jelas ya? Oke, kalau jelas, inti materinya sudah saya sampaikan, maksud dari pertemuan kali ini juga sudah tersampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan kita semua bisa memenuhi kesepakatan kita bersama tadi, ya, yang 10 poin. Intinya kalian harus ikut pembelajaran dengan aktif, semua tugas harus dipenuhi, tenggat waktunya terpenuhi, jangan sampai ngayayai atau menumpuk-numpuk pekerjaan. Ada tugas dari pelajaran ini, nanti aja. Ada tugas dari pelajaran yang lain, nanti lagi. Akhirnya ketumpuk-tumpuk. Setelah itu bingung sendiri mana yang harus dipenuhi, ya. Mumpung masih baru, ketika ada tugas langsung kerjakan. Oke? Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya karena sudah oke semuanya, sudah paham dan sudah sepakat. Saya akan tutup pertemuannya. Nanti kita akan lanjutkan di grup kelas. Nanti saya akan bagikan sebuah link Google Form. Nanti kalian isi, itu terkait pernyataan kalian atas kontrak belajar dan silabus yang tadi. Ya, kontrak belajarnya harus kalian baca kembali, kemudian dilenyepan, dipertimbangkan masa-masa. Kalau sudah oke, baru kalian pilih saya setuju. Kemudian yang silabus juga silakan nanti ditulis dulu di buku masing-masing. Kalau sudah ditulis materi apa yang akan dipelajari, baru kalian pilih saya sudah mencatat, baru kirim. Oke. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Sebelum ditutup saya ingin foto bareng dulu. Tolong kameranya dinyalakan lagi ya. Ini sesi terakhir buat foto aja. Ya, kameranya dinyalakan, kemudian pasang pose terbaik kalian. Kendaya can mandi ge lah, Mbak Sarwa ya. Ya, teka amu ya. Fauzia, silakan dinyalakan dulu kameranya. Milan, Kasrapin, Nabil sudah. Calia, Yogi, Rizky. Silakan dinyalakan dulu. Udah, Setiawan tahu belum mandi. Ayo we. Oke, siap ya? Oke, Fauzia sudah menyala. Nutup lagi. Oke, tangan ya. Posenya. Wajahnya biar terlihat. Ya kan, screenshot buat
bukti bahwa kita telah melakukan pembelajaran hari ini. Hitungan 3 ya. 3, 2, 1. Oke, tahan. Saya akan pindahkan dulu. Salah. Harusnya ke 8. Apa ini? 8C ya. 8C. Ulang lagi, sekali lagi. Kurang greget ini. Yang itu tuh yang agak Taufik kurang ke atas sedikit kameranya. Nah, sudah kelihatan. Siap ya? Hitungan 3 lagi. 3, 2, 1. Oke. Tahan dulu. Pose terakhir, pose bebas. Gimana pose bebasnya? Mau centil-cintilan boleh, mau begini boleh. Ada kia. Awas kada kia-nya. Jangan lah. Oke, siap. Pose bebas. 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Nanti kita akan lanjutkan lagi kegiatannya di grup kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian boleh live dari room meet-nya. Bye-bye. See you again.